Itel rajanya smartphone entry level. Sejak menjajaki pasar Indonesia pada 2020, Itel telah menjelma menjadi salah satu brand smartphone yang digandrungi banyak kalangan. Itel dikenal karena menawarkan perangkat dengan harga terjangkau, namun tetap memiliki beragam fitur yang kompetitif. Sebagai bagian dari Transsion Group, salah satu produsen smartphone terkemuka yang fokus pada pasar negara berkembang, Itel berbagi sumber daya dengan merek-merek saudaranya, seperti Infinix dan Tecno. Hal itu memungkinkan Itel untuk menghadirkan inovasi terbaru dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam upaya menarik lebih banyak konsumen, Itel tak hanya memproduksi smartphone, namun juga smartwatch, true wireless stereo, televisi, aksesoris, kendaraan listrik, perawatan rumah tangga, laptop, serta beragam produk elektronik dan teknologi yang menunjang gaya hidup. Strategi itu memungkinkan Itel untuk membangun ekosistem produk yang komprehensif dan menjangkau lebih banyak segmen pasar yang berbeda. Sesuai dengan slogan Enjoy Better Life, fokus utama Itel adalah menyediakan akses teknologi smartphone dan perangkat lainnya kepada para pengguna, khususnya segmen entry level dan mid-range. Ambil contoh Itel Super 26 Ultra. Diluncurkan pada September lalu, smartphone ini layak menyandang predikat sebagai Best Performance 4G Smartphone in Price Range. Berbagai keunggulan diusung Itel Super 26 Ultra dibandingkan para pesaing di segmen yang sama. Mulai dari chipset, kamera, layar dan tampilan, memori penyimpanan, daya tahan baterai, hingga fitur dan konektivitas yang mumpuni. Hebatnya, untuk smartphone kategori mid to low end, Itel Super 26 Ultra juga sudah dilengkapi dengan fitur AI yang menjadi tren saat ini. Dengan segudang keunggulan itu, Itel Super 26 Ultra tetap ramah di kantong. Konsumen hanya perlu mengeluarkan uang 2,3 juta hingga 2,5 juta rupiah saja. Bagaimana kiprah Itel bertahan di tengah kerasnya kompetisi dan menjadi brand pilihan masyarakat? Apa kiat dan strategi yang diusung oleh Itel untuk mempertahankan posisi yang telah diraih? Temukan jawabannya dalam bincang eksekutif yang menghadirkan Geza Febriandi, Marketing Head Itel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Dwi Rayana di acara Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini menghadirkan Head of Marketing Itel Indonesia, Mas Geza Febriandi. Nah, kita ketahui Itel sudah merambah pasar smartphone Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Dan ini menarik kenapa? Karena segmentasi yang dibidik oleh Itel sangat tepat, di mana smartphone ini memiliki segmen mid to range yang memang most likely adalah pasar paling terbesar di Indonesia. Nah, seperti apa kiprah Itel dan rencana-rencana ke depannya mengantisipasi persaingan dan juga produk-produk apa yang akan menjadi kekuatan dari brand ini. Kita langsung sapa saja Mas Geza. Halo Mas Geza, apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat, Pak. ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah baik. Sore nih udah diajak ke kantor nih untuk Nggak apa-apa. Aman, malah seru loh. Oke. Biar bisa mengenal lebih jauh Siap, juga kan oke. teman-teman semua juga gitu. Betul ya. Oke, tadi kan saya udah sampaikan sedikit ya tentang dari awal Itel masuk Indonesia, jelas positioningnya adalah mid to low end. Yes, correct. Which is itu pasar memang sih banyak, tapi tetap marketnya adalah market yang besar. Gitu. Iya. Nah, apa yang sebenarnya mendasari sampai hari ini Itel tetap konsisten di segmen di low end dan mid to low end? Oke, kalau ngomongin masalah mendasari gimana kita masih tetap di sana gitu kan. Karena kan balik lagi ya, Itel itu sesuai dengan visinya sebenarnya. Kita mempunyai visi namanya Enjoy Better Life. Oke. Jadi kita pengen, as an Itel, kita pengen merambah teknologi akan terjangkau di kalangan masyarakat. Nggak cuma handphone, tapi IoT dan segala macamnya juga. Nah, kebetulan di Indonesia, saat ini memang 80%-nya itu berada di golongan tersebut. Iya, iya. Dan ini menjadi seksi juga, dan ini market fit banget buat Itel. That's why kita tetap konsistensi di harga tersebut gitu, di jangkauan segmentasi di mid to low, tapi tentu speknya juga pasti di atas. Betul. Kayak gitu. Nah, ini berarti kan membidik segmen yang boleh dibilang hari ini harga budget gitu ya. Iya. Tapi spek yang nggak kaleng-kaleng lah kira-kira gitu. Betul. Ya. Bisa, maksudnya tantangan juga nggak mudah kan, bagaimana bisa tetap menghadirkan fitur yang terkini dengan form factor yang bagus, dengan ciamik. Tentu dengan fitur-fitur yang terkait termasuk kamera, tapi dengan harga terjangkau itu challenge banget sebenarnya. Challenging banget. Kalau ngomongin challenging itu challenging banget.
Makanya dari itu kayak teman-teman di rumah juga pasti pada tahu, atau teman-teman yang nonton, ITEL itu lembaga amal. Karena memang kalau dibilang boleh jujur, ya kita bener-bener apa ya, revenue kita nggak sebanyak itu, nggak segede itu. Ya balik lagi, karena memang kita mau menghadirkan teknologi sih sebenarnya. Based on visinya ITEL sendiri itu, kita mau menghadirkan teknologi di kalangan masyarakat biar semuanya bisa dapat teknologi yang high end gitu. Tapi ya kita tahu di Indonesia masih banyak juga budget terbatas. Contohnya itu kayak kita punya satu produk hero kita nih Pak, yang legend banget, ada namanya RS4. Itu sampai sekarang pun masih ditanya tuh. Itu legend banget tuh, karena sampai sekarang masih banyak nanya tuh, RS4 udah diproduksi lagi nggak? Berarti teman-teman udah habis juga anyway, dan kita nggak produksi lagi. Terus nanya penerusnya gimana, itu salah satu key sukses kita juga. Jadi emang kita melihat di Indonesia gaming juga, bener sih, hampir semua tuh ngomongin gaming. Kenapa gaming? Karena balik lagi mindset orang kalau udah gaming tapi pasti bisa multitasking everything lah, ya kan? Jadi berangkat dari sana, tapi budgetnya itu loh. Budgetnya itu kan kadang-kadang kalau yang gaming banget itu mahal banget kan. Nah gimana nih caranya? Maka dari itu kayak udah ITEL coba bikin sesuai dengan keinginannya para customer kita. Dan tentu ya kalau ngomongin masalah bleeding juga sih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi, karena itu komitmen ITEL sih. Kita berusaha mencoba menghadirkan produk yang menarik gitu. Gitu sih. Paling penting adalah sebenarnya terus berupaya popularitas sekaligus meningkatkan pangsa pasar kira-kira. Iya, correct. At least kita ITEL tuh ada loh di sini. Maka dari itu kayak yang si RS4 ini kan kita juga nggak main-main Pak. Kita beneran emang riset. Terus kita juga bikin dan kita kolaborasi juga dengan IP game-nya. Kayak yang RS4 itu kalau teman-teman tahu kan box-nya itu kita kolaborasi dengan Free Fire. Dan kita tahu karena di pengguna di Indonesia Free Fire itu sangat tinggi. Plus Mobile Legends juga. Betul. Gimana cara kita collab-in itu berdua? Kita pakai box-nya itu si Free Fire dengan campaign Free Fire juga, tapi kita tap in juga ke EVOS. Udah pada tahu kan pasti, pada ngeh juga gitu. Waktu pas kemarin kita emang tap in juga ke EVOS, kita jadi sponsor utamanya karena itu kita mau menggait pasar gaming, karena memang demand gaming itu tinggi banget. Dan kita tahu juga mayoritas itu adalah generasi muda semua. Somehow kan ya kita tahu budgetnya sendiri, mereka kadang-kadang masih sekolah, masih kuliah. Tapi gue mau main game, tapi gue mau jadi pro player gitu kan. Device awalnya apa? Yang diharapkannya jadi kayak RS4. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu jadi legend dan sempat harganya digoreng lagi loh Pak. Karena anti nge-lag ya kan ya. Iya, dan beneran emang ketas banget gitu. Dan harapannya gitu sih, kayak sekarang kayak produk kita yang baru, jualan banget gue. Nggak apa-apa. Ya bercanda sih sebenarnya. Kayak S26 juga sama kayak gitu tuh. Kita kayak berusaha semua teknologi yang ada di high end kita bawa sini ke semua. Gitu. Yang emang tujuannya memang ini loh, ada ITEL. Brand ITEL eksis, brand ITEL itu beneran memang seperti lembaga amal. Dan no need to worry about after sales-nya juga. Betul. Kita juga kan udah sama car care segala macem, jadinya udah aman sih. Kita pengen benar-benar menjejaki dan emang kita serius di sini. Artinya kan dengan spek produk yang luar biasa, bahkan sudah yang tren aja sudah AI on device, itu udah terobosan. Mana ada handphone di bawah 3 juta udah AI on device itu Even kan 1 juta loh Pak kita. 1 juta banget. 1,1 ada juga kita. AI-nya. Full. Nah, maksud saya kan tentu ini satu hal yang membuat konsumen itu pasti tergerak gitu. Ini mana ada handphone yang low end, tapi fullnya spek dewa gitu. Malah mungkin bisa jadi beberapa yang kalau di platform-platform daring itu udah jadi ponsel goib ya. Iya, sempat udah jadi ponsel goib. Kayak hot sellingnya kita lah, kayak S-series waktu itu juga pernah tuh S-series kita. Pertama kali kita muncul tuh, waktu pas di 2023. Sebenarnya kan ITEL dari 2020, tapi
2023 itu dia kita new management. Dan waktu itu sempat kita keluarin namanya S23, itu hot selling juga dan langka tuh bener. ya kenapa kita mau ke sana ya karena itu sih. Ya, kita serius di Indonesia. ITEL itu serius dan emang sesuai dengan si visinya. Balik lagi aku selalu ke sana. Dia tuh memang as an ITEL pengennya teknologi ini terjamah di negara berkembang segala macam biar dia lebih advance lagi sama teknologi. Betul. That's why kenapa aku juga ITEL banget. Karena emang betul itu sevisi juga. Dan kita tuh open minded banget. Selalu nerima masukan teman-teman semua dan alhamdulillah bisa direalisasikan. Ini aku nggak ngomong asal ngomong doang. Contohnya apa? Kita punya S25 juga Pak, namanya S25 Ultra. Itu kalau mungkin teman-teman ada yang tahu, kita punya colornya, kontennya itu namanya Bromo Black. Bromo Black sama Komodo Ocean yang dipakai global. As it is, ITEL itu consider banget sama market Indonesia karena market terbesar juga kan. Ya semua orang udah pada tahu lah kalau ngomongin market Indonesia. Seksi, dinamis juga, agak unik, aneh. Ya tapi menarik gitu kalau ngomongin di sana. That's why itulah yang menjadi kayak ITEL serius kok di sini. ITEL mau berkembang bersama dengan orang Indonesia juga. Maka dari itu waktu pas kemarin si S25 Ultra itu color code-nya boleh tuh pakai Bromo Black, Komodo Ocean, dan itu dipakai di Afrika, Nigeria, di mana-mana sama semuanya pakai color name kita. Terakhir kan dengan produk yang udah luar biasa seperti itu pastinya udah jadi semacam buruan ya buat pengguna Indonesia kan. Parameternya saya dengar juga termasuk yang tertinggi di penjualan platform daring ya. Betul tertinggi banget, makanya ya alhamdulillah banget gitu. Dari kita dari ITEL juga karena ya based on riset balik lagi kan itu kita juga nggak menyangka ya sampai sedimana segitunya. That's why sampai sekarang tetap kita pertahankan tuh dengan harga yang oke, budgetnya oke, ya kita tetap di situ. Kalaupun mau naik ya enggak sekarang sih. Betul ya. Kita mau coba dihajar di sana terus. Nah, Mas Gaza, persepsinya kan seringkali kalau handphone low end gitu ya, atau mid to low end itu kan buat kaum menang-mending mungkin bisa disebut itu oke lah. Tapi buat yang beberapa kalangan masih mereka berpikir apakah betul spek yang bagus ini harganya terjangkau. Seringkali mereka malah mendingan gue cari handphone yang langsung kelas atas, itu pun memang dengan budget yang tentu lebih besar kan gitu. Artinya memang pasarnya memang berbeda nih dari sejak awal ya, positioning dari seperti yang Mas Gaza cerita. Ya memang harusnya sih ada handphone yang komitmen bermain di segmen ini, karena di sini juga butuh tadi kan butuh perangkat yang mumpuni tapi dengan harga yang tidak bikin kantong bolong, kira-kira gitu ya. Dan ya mungkin ya itu juga sih kadang-kadang somehow challenging di kita, kadang-kadang to be true kali ya. Ya kan, to be true kayak emang ada nggak sih? Terus kalaupun ada, paling juga sekali pakai rusak. No, we are not saying like that. Maksudnya ya buktinya kita sama car care gitu. Dan kalaupun ada kasus yang mati atau segala macam, kita selalu tanganin kok. Cepat kok. Dan aduh, ya kecil lah itu bilang presentasi ya. Iya, saya mau ngomong sebenarnya cuma nggak enak gitu ya. Agak lucu gitu. Kayak ada case ya, case nih Pak. Ya nggak tahu nih mau direkam apa enggak, terserah. Maksudku ya. Jadi kita punya case. Ada namanya HP A70 itu mati total. Ada yang komplain segala macam. Dia berkor-kor. Iya. Kita langsung beneran langsung DM dia, langsung diposting karena dia posting juga. Dan anyway, every single time kalau ada apa-apa kasus bisa kabarin juga ke kita. Karena kita siap menerima gitu. Yang karena kita takut juga to be true itu. Emang beneran too good kok. Dari situ kita DM, kita komen juga di sana, hilang. I don't know who. Iya. Ya kita nggak tahu hari ini sosial media any kind of things tuh. Wah, dan itu jadi seru sih kalau aku ngeliat kalau kayak gitu, tapi seru sih. Oh, ternyata ada yang ini ya. Ada yang kesenggol kali ya. Saya juga nggak tahu. Cuman itu emang beneran ada beberapa kali, makanya kalau matot gue pasti garansiin kok. Contoh ITEL ya, no need to worry ini teman-teman.
Ya garansi Itel itu udah terjangkau juga, service centernya kan udah dari Sabang sampai Merauke juga. Ya nggak ada isu lah soal after sales No ya. issue, no Betul. issue. Nah yang mana kan gini ya, kalau kita lihat peta hari ini industri smartphone meskipun tetap segmen mid to low itu terbesar, utama di low end ya, masih kita most likely sekitar 70-5% kan. Tapi sebenarnya kan tren ke depan berbagai riset kan menunjukkan bahwa pangsa yang akan growing kan ada di segmen mid range hingga di high end. Apalagi juga dengan spek yang udah hari ini dahsyat lagi gitu ya. Iya, Dengan inovasi. picture-nya udah di atas 50 MP kalau kamera aja kan. Kemudian kalau udah bukan cuma fast charging, tapi juga daya tahan baterai udah mulai menyentuh 6.000 sampai 8.000 mAh ya kan. Itu belum termasuk fitur-fitur yang lain kan. Jadi sebenarnya itu kan juga agak costly juga pada akhirnya kan. Nah itulah sebabnya makanya brand banyak juga kalau kita lihat hari ini compare beberapa tahun sebelumnya kan kenaikan harga kan cukup signifikan loh. Jangan Betul, salah ya. betul. Tapi kenapa dia hanya balik IT tetap konsisten sih yang jadi aneh. Kalau kutip ya gitu. Iya ya, iya. Makanya dari itu ya lumayan pusing sih sebenarnya. Karena kayak aduh harga naik lagi, mari di tahun depan harga naik segala Iya. macam. Tapi ya inilah Itel gitu, kita mencoba untuk komitmen sih Pak. Mencoba untuk komitmen, mencoba untuk menjadi brand pilihan masyarakat sih. Jadi ya nantinya juga kita punya keluarin produk itu harganya tetap sama sih, walaupun itu naik loh. Iya iya iya. Ya, tapi balik lagi kita selalu customer maunya apa gitu. Maksudnya customer maunya apa dan kita lihat realitanya juga gitu. Betul betul iya iya. Kalau kita naikin harga, takutnya nggak bisa kebeli. Iya. Di situ aja maksud aku. Maka dari itu kita tetap stay walaupun emang bleeding sih sejujurnya. Cuman yang penting strategi Itel sebenarnya ya jadi pilihan masyarakat deh. Setuju. Toh tentunya gini, kalaupun emang nantinya ada harga naik misalnya, tentu kita pasti bakal ngasih yang terbaik lagi. Gitu. Betul. Artinya balik lagi ke masyarakat ya kan. Worth it lah. Worth it lah Betul. gitu. Kita tuh selalu riset Pak. Iya, Jadi iya. dan kayak saat ini gitu, kalau kita mau launching atau mau apa produk, pasti kita selalu beneran interview sama mereka. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ke interview sama kita juga. Dan aku pun turun juga ini. Iya Wi. iya iya. Jadi kalau ngomongin dari Itel sendiri, kita beneran ngurusin banget dari produknya sampai dengan, maksudnya dari marketing sampai dengan produknya itu. Iya, end to end lah ya. End to end. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita punya produk A tapi ternyata tidak fit, ya ngapain kita keluarin? Iya iya. Toh yang beneran dibutuhkan masyarakat apa? Ini sama halnya kayak case 5G butuh apa enggak? Right? Ya kan? Iya, iya. Itu lumayan apa ya, tricky sih sebenarnya. 5G is sexy one, right? Iya. Tapi apakah di environment di kita bisa? Belum tentu, Setuju. ya kan? Dan akhirnya kenapa kita nggak pakai itu misalnya ya, maksudnya ada yang teman-teman tahu kenapa kita nggak ngambil 5G-nya? Bisa, tapi kalau environment-nya tidak cocok, nanti kan kayak jaringan tuh kan ada 4G, 3G. Nanti kan dia nyari lagi nih, kalau environment nggak cocok, akibatnya apa? Baterainya boros. Iya, setuju. Balik lagi, HP-nya Itel ini boros nih, padahal karena environment ya, Iya. bukan karena handphone-nya. Maka dari itu ya kita selalu trying to reset ke sana sih. Iya iya. Iya. Gitu. Nah yang menarik kan juga sisi lain adalah tadi saya sebutkan banyak brand gitu. Jadi kalau bicara hari ini kan industri smartphone itu masih cukup besar, kompetisinya kan masih sangat ketat ya. Makin Cenderung banyak malah makin banyak ya. Yang datang malah kemarin yang hengkang malah cabut lagi, ya kan? Iya. Artinya mereka masih melihat prospek pasar smartphone Indonesia kan, meskipun kita memang masih belum sepenuhnya pulih pasca COVID gitu. Tapi which is kan kalau bicara market akan terus growing. Artinya bahwa ekspektasi brand ini masih sangat besar terhadap pertumbuhan domestic market kita itu sendiri kan gitu. Nah pertanyaan adalah ketika ada brand yang saya bilang tadi tadinya konsisten di entry level gitu ya, tiba-tiba sekarang naik gitu kan, masuk ke segmen yang mid to high end gitu kan, sementara Itel konsisten sebenarnya yang dibidik oleh pasar ini oleh Itel kan tetap juga kan bahwa ke depan kan memang Ya, mungkin cuan terbesar ada di segmen mid to range gitu Ya, ya. mid to high lah. Yang ini yang jadi challenge gitu kan. Sementara kalau dibilang bleeding kan juga
as a korporasi ini kan Transcend perusahaan besar juga kan gitu ya. Kira-kira sampai seberapa lama ya strategi tetap akan konsisten di mid to low end ya? Menurut Mas Reza? Sampai masyarakat siap, I see. sampai masyarakat beneran butuh yang high banget. Sampai dengan kondisi Indonesia sendiri sudah high juga. Karena as a simple gini deh. Iya benar kalau ngomongin apa tadi yang mid to high itu adalah yang cuannya gede juga, segala macamnya oke. Cuma balik lagi itu hanya persentase berapa persen. Iya. Maksudku ini biologic ya. Biologicnya adalah kayak ketika di Indonesia kan 70%-nya masih di golongan mid to sih. Ya kita ngambil kolam yang terbesar aja Pak. Iya. Daripada kita ngambil yang kolam sedikit, mungkin lebih gede, cuman kan volumenya. Iya. Kalau ngomongin compare to revenue, mungkin kita bisa ngambil itu, maka itu harus jadi nomor 1. Iya. That's why itu sih. Kalau ngomongin bleeding, iya bleeding, tapi nggak se-bleeding itu juga Betul, anyway, ya. masih bisa. Makanya tenang kok kita masih bisa janjian. Karena Transcend kan juga perusahaan gede ya. Dia masih Iya. bisa cost subsidize ya. Kayak pernah juga kan Gadgetin bilang HP kita tuh, ini orang-orang pada gajian kok, masih gajian kok, tenang. Gitu. Tapi ya Iya, sana iya. sih. Kapan ininya sampai masyarakat minta atau masyarakat siap, baru kita naik. Tapi kan tentu gini, teknologi itu terus berkembang dan mungkin akan lebih terjangkau juga si teknologi yang Iya, pasti high ya. itu. Karena dengan skala produksi lebih banyak ya kan. Jadi nggak usah takut juga kalau kita harga murah, pasti speknya juga murahan lah. Ya enggak dong, Nggak bisa juga. dibuktikan juga di ITEL gitu. Betul. Artinya ini juga strategi ini inline dengan daya beli masyarakat kita ya, Itu. Mas Geza ya. Itu maksudku ya, karena itu Ya. kita ngapain cari kolam kecil, cari kolam yang banyak aja. Oke, nggak se volume itu mungkin maksudnya adalah kalau ngomongin cuannya itu nggak sebanyak itu, tapi kan volume banyak. Betul. Iya. Jadi sama aja sih Sama aja sebenarnya. Karena kan jar volume itu ya margin juga dapat Marginnya banyak juga juga. gitu. Betul. Kalau lihat dari yang tadi kita diskusikan ada brand yang saya bilang tadi kan, malah ya mungkin kita nggak usah sebut kayaknya juga. Tapi hari ini kan dia udah lompat, malah udah di high gitu, pakai Leica gitu, harganya udah 15 jutaan gitu. Awalnya segmennya kan yang hari ini di okupansi tanda kutip atau dibidik oleh segmennya oleh ITEL, cenderung akan gitu strateginya atau gimana? Tidak menutup kemungkinan sampai dengan iClub kita, itu ITEL fans kita tuh, sampai dengan dia beneran pengen yang naik lagi gitu. Tidak menutup kemungkinan, pasti kita pengen juga sih. Saya pribadi juga pengennya ada satu handphone ITEL yang harganya atas, karena kita bisa bawa semua teknologi. Betul. Bayangin ITEL dengan harga segitu aja udah bisa bawa spek yang gini, apalagi yang di atas. Tapi cuman kalau ngomongin ke sana, mungkin untuk saat ini kita masih konsisten dulu di market kita. Iya. Untuk atas tentu, cuman nggak sekarang. Iya. Artinya sekarang posisi yang dibangun oleh ITEL adalah berusaha untuk terus masuk menjadi satu top of mind gitu ya dengan pilihan meningkatkan masyarakat. popularitas, betul. Ingat produk yang mau cari spek yang gacor lah, mau cari spek yang tinggi tapi budgetnya masih terbatas, ya pilihlah ITEL karena dengan budget terbatas speknya nggak terbatas kok. Ya, kayak jualan banget gua ya. Sorry ya. Biar asik aja gitu Pak. Kalau live kompetisi kayak gimana hari ini? Saya lihat di Q4 nih malah dahsyat banget tuh. Brand, waduh, udah malah yang semua tuh jor-joran, yang premium juga habis lah dihajar ya kan. Betul. Terus udah yang low end, yang menang, aduh udah. Saya lihat ini kayaknya battle nih malah keras nih 2025 akhir malah nih. 2025 akhir tuh emang Q4 apalagi akhir tahun udah pasti Battle Royale. Itu beneran Battle Royale banget Pak. Ya kompetisinya tuh ketat sih, jujur ketat. Tapi kita selalu percaya, maka dari itu kita bawa apa ke sana. Karena somehow tuh it's not about harga, tapi apa yang kita bawa, rasa yang kita kasih ke teman-teman semua. Jadi ya di situ sih, walaupun battle-nya tinggi gitu, ada yang high
keluarin semua dengan AnTuTu score gila-gilaan, apa segala macam. Dengan dia punya AI yang lebih bagus. Ya, tapi balik lagi, apakah itu beneran yang diminta? Apakah itu beneran yang bisa dijangkau? Itu aja sih kalau dari saya. Karena apakah itu nge-touch juga ke soul-nya mereka? Jadi tahu kompetisi rame, tapi kita tetap pede juga. Apalagi brand-brand banyak banget. Balik lagi, we are trying to difference. Kalau teman-teman lihat, ITEL itu sangat-sangat berbeda. Iya. Mulai dari apapun itu, ya udah kita beda, makanya kita bawa rasanya, kita bawa kesolidaritasannya. Jadi karena saya perhati strategi lebih membumi ya. Betul. Strategi juga dari kalau peluncuran juga tempatnya juga nggak mewah banget ya kan, tempat malah yang buat teman-teman Yang malah buat teman-teman nongkrong. bisa nongkrong, Iya, kayak benar. kemarin kan di literasi, Ya, di Blok M gitu ya. di Blok M, anak-anak muda ngumpul, karena balik lagi kita juga mau ke sana sih targetnya ke generasi muda saat ini, Gen Z sekarang, karena kan emang pemain besar saat ini kasarnya konsumen besar adalah di Gen Z. Iya. Itu dan kita berusaha untuk relatable sama mereka. Betul. Somehow kan gini, kayak kita berusaha selalu relate, kita berusaha selalu mengenal mereka biar mereka recognize kita juga gitu. Biar merasa dekat juga. Kalau teman-teman lihat mungkin aku nggak tahu ya, maksudnya kayak cuma di ITEL doang yang bisa kasih konten-konten lucu. Itu kalau bisa lihat TikToknya segala macam, kita ada branding site, ada konten lucunya juga, dan kadang-kadang lumayan nyeleneh. Karena apa? Karena itu balik lagi, kita mau dekat dengan teman-teman semua, dan di ITEL sendiri anak-anaknya muda-muda semua. Jadi selalu kesana, selalu Jadi membumi. pasar Gen Z-nya memang yang dibidik salah satu segmen terbesarnya adalah ITEL ya. Iya, karena based on data Indonesia sekarang udah mainnya di dia. Iya, memang sih. Yang daya beli paling tinggi juga di mereka. Dan kita berusaha relate terus. Iya. Dan kita bukannya sok-sokan atau apa namanya, kita selalu berusaha relate gitu loh. Intinya sih gitu. Berusaha apa sih yang kalian mau, apa sih yang teman kita mau. Sebenarnya sih ke sana. Iya. Kalau emang teman kita mau, toh juga nanti mereka ingat kita, toh nanti juga jadi conversions. Setuju. Karena saya selalu ngambilnya, yaitu kita selalu belajar marketing, kan ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, and I always terapin itu gitu. Iya. Dan karena emang itu sangat berguna gitu. Betul. That's why touch the soul. Harga sudah pasti jadi salah satu kekuatan ya. ITEL, juga bicara produk juga nggak kalah dengan dibanding yang lain. Bahkan yang tadi Mas Geza cerita bagaimana bisa menyajikan spek di segmen retail, bahkan dibawa juga ke segmen ON itu kan gitu. Nah perusahaan kan ketika membeli orang nggak cuma faktor harga kan, artinya juga brand juga sangat menentukan. Bagaimana cara atau strateginya Mas Geza dan teman-teman untuk bangun brand ya? Ya kalau untuk bangun brand sendiri, maka dari itu kita beneran emang se-close itu, se-close itu sama teman-teman. Kayak, ya it's not about price juga. Makanya kayak yang aku tadi bilang si RS4 itu salah satu contoh example good ways-nya lah. Iya. Kayak kita kan kita bawa smartphone itu ya harganya terjangkau. Memang itu breakthrough lagi, breakthrough harga gitu. Kita kayak rusak pasar. Tapi ada juga sebenarnya yang kayak kita, cuman kan berbeda strategi marketnya. Lu mau ke arah mana? Jadi yang kita bawa tuh emang rasanya gitu. Kalau emang gaming, ya kita beneran packagingnya gaming, terus kita beneran ke tas mereka. Ya kayak aku bilang ke EVOS, dan I play the game. Aku juga main itu. Iya. Aku main itu di HP-nya juga. Aku coba. Awalnya frame rate nggak kebuka. Trying to kita selalu berkolaborasi sama HQ biar dibukain, misalnya kayak frame rate-nya, ya itu kita selalu mencoba bawa rasanya, dan kita memang benar-benar peduli. Kita nggak cuma asal kayak bikin, ini harganya murah jebret, orang juga pasti bakal nanya nggak sih, lo harganya murah, pasti nggak jelas deh, walaupun speknya di atas kertasnya bagus.
Nah gimana tuh cara buat? Nah maka dari itu kita pakai brandingan, Iya, iya. kayak positioning kita beneran emang ini gaming dan emang beneran kita mengerti. Bukannya ini karena emang ya aku pun sampai ke sana kok. Maksudnya tiap hari gue nonton MPL. Iya tiap hari aku nonton MPL, main Free Fire, kompetisinya FFWS-nya juga datang. Karena memang benernya kita pengen tahu lu tuh maunya gimana sih gitu. Karena kan nggak cukup loh Pak sebenarnya. It's not about harga, tapi apa yang mau lu bawa? Iya, iya. Apa rasa lu yang mau lu bawa? Kalau harga doang tapi desain nggak menarik, terus cuma sekedar harga tapi speknya oke, ya udah nggak ada feeling, nggak ada soulnya nggak bakal beli juga. Iya, iya, iya. Artinya sebenarnya masyarakat juga sebenarnya hari ini sudah sangat cerdas ya. Membeli Betul. handphone tuh udah bukan lagi sekedar faktor harga, tapi juga ya tadi speknya, baterainya. Yang ditawarkannya apalagi gitu. Iya, iya, iya. Betul. Karena kan ya sosial media sih. Betul. Gampang banget sekarang orang lihat handphone itu tuh dari tech reviewer, dan tech reviewer juga keren-keren banget gitu. Maksud aku mereka benar ngedetailin ini jeleknya, ini bagusnya, dan ya dari situ makanya mereka bisa designing. Dan khusus untuk itel kita nggak pernah ini HP nih misalnya kalau lu pakai nih S26 terserah mereka. Bad things-nya itu jadi masukan buat kita. Kita nggak pernah ada yang tutupin. itel apa adanya itu. Ya, no hard feeling lah ya. Iya udah no hard feeling karena emang itu jadi pembelajaran buat kita juga. Kalau memang ada yang kurang, oke nanti kita perbaiki. Dan we are open it, gue nggak mau enggak kok ini jelek ini. Ya udah kasih tahu aja ke kita. Kita sangat open. Nanti kita bawa masalahnya ke HQ, kita diskusi sama HQ, kita cari, kita perbaiki di masa depannya. Kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Artinya malah feedback dari media dan tech reviewer jadi satu hal yang berharga ya, Betul. umpan balik ya. Itu dia. Aku ngambilnya justru itu. Iya, iya. Kasih tahu gua aja apa yang jelek. Nggak apa-apa lu publish. Aman aja kita mah. Yang penting kan Nggak beneran isu ya? gitu. No isu. Terserah aja karena yang ya itu kita apa adanya. Iya, iya, iya. Kita mau bareng itel itu mau maju bareng dengan Indonesia. Iya, iya. Ini kalau perusahaan seperti itel nggak ada yang baperan gini, nggak perlu repot, ada yang nggak ada yang jelek, nanti nggak ada yang hire layar nanti ya. Ya nggak apa-apa kok, maksudnya ya kita hannes Pak, Iya, santai iya. aja. Karena pada dasarnya nanti teman-teman juga pada tahu kok. Iya, iya. Iya itu siapa yang beneran emang bermain di situ dalam Iya, artian. iya, iya. Ya balik lagi medianya sama tech review emang reputable, pasti emang itu akan jadi. Toh juga dia dinilai sendiri, kalau dia menjelek-jelekan di dalam faktanya pasti dia juga akan menuai sendiri. Iya, enggak. Maksudnya enggak gitu juga, pasti kalau kita bebas lah, Iya, gitu, iya. terserah mereka lah. Kan maka dari situ Pak, kayak tadi kan ya teknologi maju, dia bisa compare segala macam, tapi apa yang kita bawa, rasa apa yang kita bawa Iya, ke sana iya. sih. Jadi iya kita bring selain harga dan spek, kita bring soul-nya gitu. Tuh, artinya ya kalau orang main body and soul kayak gitu. Iya, iya. Tetap kan dididik ya. Karena kan gitu, ketika lu nyaman sama, kenapa kita main kayak gini, karena kita ngelihatlah brand-brand lain banyak kok yang kalau kita geser sedikit ke otomotif, orang selalu maunya apa? Brand A, karena gua apa? Ininya murah, ininya segala macam, ini udah reliable, ini jangkauannya banyak. Ya kita maunya kayak gitu. Kita mau emang jadi pilihan teman-teman semua. Iya, iya. Mereka tidak merasa terbohongi. Iya, iya. Mereka tetap didengar. Itu yang kita mau sih. Karena jelas ini visinya visi jangka panjang dari Transcend Business IT itu sendiri ya kan. Correct. Bukan sebatas yang hari ini melihat pasar dan nggak bagus quit gitu ya. Iya, Itu sudah gua banyak jual kejadian gitu, enggak. ya. Iya, iya. Enggak gitu. Nah kalau kita bicara 2026 seperti apa nih Mas Geza? Karena kan juga kelihatan ya pasar tentu akan lebih prospek nih. Aku sih melihat memang agak sedikit di luar ini ya. Cuma kalau kita bicara tanda kutip ya negara gitu, ya yang sendiri lah kan pemerintahan biasanya setelah pemerintahan 1, 2 tahun, 3 tahun pertama tuh bener-bener ini tahun keempat mungkin udah power sharing udah bicara pemilu ya kan, artinya mungkin 2026 mungkin akan benar-benar bagus ya buat kita, mungkin juga ada daya beli masyarakat meningkat. Kira-kira seperti apa ya pandangan Mas Geza di tahun depan? Nih tahun depan itu ya menarik gitu, meskipun harganya isunya kan pada naik tuh, tapi di 2006 kita juga percaya kok teman-teman makin pintar,
teman-teman makin apa namanya growing juga, dan ini masih menjadi seksi buat kita. Dan kalau dari itel sendiri kan kita nggak cuma jualan handphone doang, Iya, iya, iya. kita juga wearable juga ada. Nah, saya dengar wearable-nya itel-nya perangkatnya udah salah satu yang idaman banget ya di platform. Iya, Penjualan juga. itu dia, nggak cuma handphone doang. Iya, iya. Kayak itu salah satu amazingku juga. Kenapa gue secinta itu sama itel? As itu, I'm not di sini emang like ownership-nya tinggi gitu. Kenapa? Karena emang oh ternyata bisa ya, harga kita smartwatch kita itu cuma 100 ribuan. Itu lu udah bisa dapat teknologi yang baik, dan emang dari situ kita ngeliat juga, oh itel beneran bawa visinya si Enjoy Better Life. Emang membawa teknologi ke teman-teman semua, biar bisa ngerasain, biar bisa mengelevate hidupnya Iya, iya, iya. ke sana sih. Maka dari itu kayak orang-orang udah makin pinter, kita berusaha menyediakan produknya biar bisa lebih produktif lagi sih. Apalagi di tahun 2026 online semua. Ya kayak kita udah tahu TikTok, affiliate, whatever itu lu udah bisa cari uang itu bahkan dari online. Iya, iya, iya. Nah, kita support itu. Itu juga jadi peluang gitu buat kita, maksud saya. Jadi peluang besar juga buat itel karena semua orang main di online. Di 2026 orang makin pintar, teknologi makin memadai. Betul. Ya kita support semuanya gitu. Lalu aktivasi brand kira-kira apa di 2026? Akan lebih agresif atau gimana? Ya tentunya banyak banget produk yang bakalan muncul di 2026. Banyak banget, dalam 1 bulan itu handphone kita banyak banget. Nanti kita, pokoknya teman-teman nantiin aja lah. Oh, biasa nih. AA dan wearables kita tuh makin banyak. Maksudnya nggak cuma smartwatch, nggak cuma ring, terus kita juga bakalan ngeluarin berbagai macam kayak home appliance juga. Emang benar-benar pengen teknologi gitu yang dibawa. Iya, iya, iya. Tapi tentu harganya terbaik, itu sih. Artinya sebenarnya ke depan tuh 2026 dan seterusnya memang yang dijual oleh itel juga adalah ekosistem ya? Iya. Nggak cuma satu perangkat seperti smartphone itu ya? Iya, nggak cuma satu-satu. Karena kita pengennya ya itu balik lagi, jadikan teknologi jadi kehidupan gitu ke teman-teman semua biar bisa elevate. Nggak cuma HP-nya pinter, tapi kan jam tangannya pinter, terus misalnya TWS-nya pinter gitu. Jadi ya itu yang kita bawa. Tapi tetap dengan harga yang jangkau lah ya. Betul. Suatu jadi kekuatan nggak boleh ditinggal sama itel. Apa positioning sih? Itu positioning kan? Ke sana. Dan tahun-tahun berikutnya pasti akan menjadi tetap seksi kok gitu. Buktinya kayak oke, sekarang agak turun tapi tetap consumable-nya tetap tinggi kalau Indonesia. Iya, iya. Itu. Nah, ini ada isu yang memang lagi besar ya di industri smartphone. Indonesia juga di global kan gitu. Soal apa ketersediaan kemungkinan chips AI apa yang karena AI chipset dan RAM menjadi langka. Jadi langka. Betul. Nah, itu kan pasti kan prediksinya adalah akan meningkatkan harga. Seperti apa nanti kalau dihadapkan kayak gitu ya? Kan juga pengennya itel tetap memberikan harga yang tetap affordable buat masyarakat, tapi bagaimanapun juga korporasi dalam trendnya kan tentu harus memikirkan juga bagaimana untuk sustainable industrinya kan atau company-nya kira-kira gimana. Maka dari itu kita punya ekosistem itu. Oh, iya, iya. Wearable device kita kasih juga ke teman-teman semua. Jadi harapannya ya wearable device kita juga bisa saling silang lah. Maksud aku ya kita bagaimana caranya tetap mempertahankan harga dengan ada IoT juga. Itu kalau ngomong ke sana ya ke sana sih. Maksudnya strategi kita adalah ya kita hadirkan semua wearable kita yang nantinya bisa saling backup. Kasarnya sih sana. Kalau ngomongin tetap gimana sih itel tetap jaga harganya. Dan karena si AI, si RAM itu udah tinggi banget karena itu sih. Jadi kita kan nggak cuma jualan handphone. Iya, iya. Spill juga dong boleh tahun 2026 ini apa yang kira-kira apa udah mulai masuk juga ke AI glasses atau apa yang jadi new wave yang bisa jadi Ya itu menarik sih. spike market ya. Sebenarnya even though sekalian aku pengen tanya juga ya ke teman-teman semua di sini. Kalau itel bikin motor oke nggak? Keren.
Ya kalau oke ya nggak apa-apa Iya. gitu. Aku cuma sharing aja, siapa tahu kan kita Iya. bisa bikinin itu. Ya kenapa Xiaomi aja bisa bikin mobil ya kan? Betul. Kita motor aja dulu. Iya, lawan dulu. Otopet atau nggak ya? Listrik. Iya, menarik nggak gitu. Iya. Sampai even though emang kita kesana sih, mau Iya, rencana iya. juga kesana. Ya nggak wearable doang, tapi sampai ke motor pun bisa. Kita lihat aja. Iya, Pokoknya iya. di tahun depan sih harusnya penuh dengan kejutan ya. Iya, iya. Handphone juga udah disiapin juga gitu. Menarik nih. Adalah beberapa new one gitu Iya. yang pastinya layak untuk ditunggu lah untuk teman-teman semua. Gitu. Seru nih pasti. Wah, kalau Itel luncurin motor listrik kalau wah udah luar biasa nih. Bisa sampai ya harganya juga pasti akan lebih terjangkau Iya. kan gitu sesuai dengan selama ini positioningnya Itel kan gitu. Makanya kalau mau ya bisa dikomen juga gitu. Boleh Kita siap. tahu Silakan. gitu. Oh, demand-nya ada. Boleh nih, Gitu. feedback ya. Keren gitu ya. Mas Geza, kan jelas ya kompetisi nggak akan pernah ini ya. Artinya bahkan kalau kami hitung aja di riset solar itu kita masih ada most likely sekitar sampai mungkin masih ada sekitar 18 brand. Ini Indonesia luar biasa loh. Masih ada sekitar 18 brand itu yang udah pergi juga, ada yang udah ya, Ada yang kabur, come and go, ada yang datang dikit, habis itu artinya kan ini kan industri yang memang tight banget secara kompetisi mungkin udah bisa disebut sebagai hyper ya kan gitu. Nah ini kan tentu memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah kan gitu. Tadi Mas Geza cerita juga faktor branding juga sangat penting selain juga faktor harga. Nah saya juga pengen explore yang lain nih kan juga pilihan orang membeli juga tadi kan juga tadi Mas Geza cerita faktor dari sisi layanan guna jual kan after sales service itu juga kan menjadi hal yang memberi keyakinan orang untuk membeli gitu. Nah, so far kan juga kalau sampai hari ini kan most likely kan Itel lebih banyak masuk ke platform daring ya e-commerce untuk penjualannya kan gitu ya. Artinya kan juga bagaimana bisa mensinergikan ya antara layanan penjualan secara daring dengan layanan punah jual which is bicara fisik. Iya, betul banget. Makanya dari itu kalau ini kita ngomongin apa ini ya? Ini kita ngomongin masalah after sales-nya. Ya betul. Oke. Fasilitasnya itu seperti apa yang seperti apa? Ya kayak teman-teman bisa lihat juga di handphone kita. Ya teman-teman ada yang beli online sampai dengan kalaupun emang misalnya handphonenya kenapa-napa di handphone kita tuh sudah ada aplikasi CarCare, sudah terinstall. Dan dia pun juga bisa dilakukan secara online. Jadi nggak perlu khawatir nih, kayak teman-teman CarCare itu bisa bawa HP kamu loh, dan itu free. Di wilayah tertentu ya, di wilayah tertentu itu dia free. Jadi misalnya HP-nya rusak, tinggal klik aplikasi CarCare-nya, nanti dia datang tuh, tim dari CarCare datang untuk nge-servisin, habis itu balikin lagi ke kamu. Itu maka dari itu kalau ngomongin secara end to end-nya sih sudah lumayan terhubung ya. Kalau ngomongin online ya, journey-nya online itu sudah terhubung semua. Belinya dari online, kalaupun rusak juga bisa dari online juga. Gitu. Even though kalau offline-nya juga kita ada kok. Jadi ya sudah terjangkau sih ke sana. Kita selalu memberikan fasilitas sih. Kalau dari tadi Bapak bilang value-nya apa, ya itu. Si after sales kita bisa sampai online-nya juga gitu. Ya, menarik ya, karena memang tadi saya bilang bahwa layanan after sales service ini juga salah satu yang menjadi ya worry to play lah ya. Orang beli memang dibutuhkan ya, gue beli tapi apa kan persepsi kan suka gitu kan, harga murah ya tapi lu jangan terlalu banyak kan ngarepin soal after sales ya kan gitu. Seperti itu kan gitu ya. Udah kalau harga mahal orang juga cenderung ya memang bawel gitu ya. Udah harga mahal tapi rusak tapi ya kan gitu kan. Tapi kalau harga murah ya udahlah kan orang cenderung lebih permisif lah lebih. Tapi kan nggak gitu juga dalam persepsi ya, strateginya Itel kan tetap bagaimana layanan after sales ini jadi juga salah satu nilai jual kira-kira gitu ya. Ya betul. Karena kan kita ngeliatnya gitu Pak, ya kita pasti tahu lah kalau kita beli produk itu pengennya dilayani sampai dengan akhir gitu. Maksud saya adalah kalau teman-teman beli mobil juga pasti ragu kan mau servis di mana. Sama halnya kayak gitu sih. Ya Itel juga berusaha memberikan after sales-nya gitu.
Even though ya kalau misalnya kenapa-napa kita garansi gitu, menggaransikan juga nggak cuma servis doang ya. Si car care ini dan ITEL ada beberapa serinya ITEL emang bisa free claim screen protector, Iya, iya. hal-hal kayak gitunya kita maksudnya adalah ITEL juga memikirkan layanan purna jual atau after sales itu sangat penting karena kita tahu sebagai konsumen, Iya, iya. ITEL selalu berada di posisi konsumen. Iya, iya. Kalau kita jadi konsumen, kita maunya apa? Pasti layanan yang terbaik. Nah, mungkin makanya sampai sekarang pun kita selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik sih. Tidak bilang 100% baik, makanya itu dari kita selalu belajar untuk menjadi Setidaknya terus berusaha lebih baik lagi setiap Iya. saat gitu ya, Mas Riza. Nah, tadi kan juga sempat di awal kita cerita tuh, salah satu selain price yang memang menarik juga segmentasi pasar yang dibidik oleh ITEL juga salah satu yang memang related lah dengan teman-teman Gen Z yang memang ya kebanyakan mereka ya break lah gitu, sangat memang menyukai game-game ya kan, sehingga akhirnya kan muncullah perangkat yang ditawarkan oleh ITEL, memang dia cukup capable lah perangkat ini untuk digunakan sebagai casual gaming phone gitu. lah, Di tahun depan seperti apa nih? Apakah akan lebih didorong lagi untuk perkuat itu dan mungkin perangkatnya juga seperti apa yang mungkin kasih nih bocorannya kira-kira. Oke. Kalau ngomongin tahun depan gimana ya? Ya yang jelas kita selalu reflect customer kita sih. Ya. Customer kita maunya kayak gimana? Kalau yang kemarin banget itu RS4 karena memang industri itu lagi di sana banget, Pak. Iya, iya, iya. Industri lagi di sana makanya dari kita buat sana. Kita buat RS4. Terus sekarang kita kenapa ngeluarin si Super 26 Ultra? Karena memang industrinya mereka udah major kan. Dari yang udah gaming terus mereka juga pengen fotonya keren dong. Iya, iya, iya. Terus HP-nya baterainya nggak tahan lama dong. Itu kita buat, makanya kita buat Super 26 Ultra. Untuk tahun depan tinggal tunggu teman-teman aja maunya apa. Betul. Gitu. Cuman juga menarik juga ya, yang waktu saya ikut hadir itu S26 Ultra, saya dari awal juga kaget nih. Ini semua diborong sebenarnya. Udah namanya juga, udah Ultra ya kan. Udah Super Ultra lagi. Super Ultra. Bingung Mana nggak lu? ditanya kan gitu kan. Ini udah Ultraman versus Superman. Jadinya apa tuh? Udah lebih dari itu. Itu gimana? Soal pendaman sampai unik gitu. Iya, ya karena itu kan dari headquarter juga ya. Tapi ya itu, kita bawa itu Pak, kita bawa rasanya. Kenapa namanya udah Super Ultra? ITEL itu unik. Kita nggak pernah ngeluarin produk yang tidak unik. Itu kenapa dibilang Super dan Ultra, karena pertama Supernya itu dari apa? Dari si prosesornya. Prosesor itu kan kita bawa tuh. Itu harusnya chipset 5G kita bawa jadi ke 4G. Iya, iya. Karena emang balik lagi itu buat optimasi. Optimasi di Indonesia, ternyata masih environment nggak bagus. Kita bawa itu. Ultranya apa? Ya, nih ultranya nih, bisa ganti. Iya, iya. Jadi kayak kita bawa casing yang bisa ganti-ganti juga. Kita selalu bawa inovasinya gitu. Ini by the way ini DIY display case, jadi bisa ganti warna gitu, Iya, iya. ganti background sesuai dengan ini. Makanya Ultra Experience Iya, jatuhnya. yang mereka waktu saat peluncuran kan juga sampai digilas-gilas, ada yang lempar gitu. Iya. Jadi nggak perlu lagi cuma sekedar retorika itu kan nih udah pasti kan. Orang nggak butuh. Iya, iya. Maksud aku kenapa kita bikin kayak gitu? Biar menarik dan emang yang dibutuhin apa sih? Somehow kadang-kadang kan kita mencoba, karena ini di publik ya Pak, kita mencoba untuk bagaimana produk kita tuh terdeliver dengan baik di general. Kalau kita ngomongin chipset, gue taruhan deh, misalnya kita ngomong MediaTek G200, nggak semua orang juga tahu. Kita ngomongin masalah Unisoc T7300, nggak semua orang tahu. Atau Qualcomm berapa? Antutu skornya sampai sekian, bodo amat. Iya. Maksudnya adalah, kita makanya dari itu kita berusaha untuk kayak, gini loh maksudnya, ini loh, dia tuh stabil di game loh, ini FPS-nya kebuka loh, terus kayak kemarin, ini tangguhnya setangguh apa, buktiin aja, kita langsung ceburin, kita langsung giles, Iya, iya. gunanya apa? Oh ternyata HP-nya tuh bisa digituin ya, Iya, iya. ya kan, itu jadi sesuatu hal yang baru buat teman-teman yang bukan di kalangan kita, maksudnya kalangan tech gitu ya.
Kan ada juga yang general, yang taunya HP itu buat foto, buat sosmed kelar. Ternyata tapi takut juga kalau jatuh kan. Iya. Nah kalau di sini kan, oh ternyata ada ya itel yang HP-nya tahan banting, Iya. udah jatuhin dan dicemplungin juga aman aja gitu. Itu yang mau kita bawa. Iya, iya. Message-nya adalah biar teman-teman udah deh mudah mensaring informasinya. Dan memang kita nggak ada gimmick. Iya, betul. Iya, iya. Gimmick sih di situ maksud gue, tapi gimmicknya dalam artian itu beneran asli kok. Iya, iya. Kalau mau dicobain juga nggak apa-apa, di sini juga kita cobain lagi. Iya, iya. Karena jarang-jarang sampai experience kayak gitu kan, yang bawa apa sepeda BMX lu gila sih. Dicemplungin juga, dan itu kan publik ya. Iya, iya. Kita set, kalau gagal ya sudah kita yang malu gitu. Saya sih yang malu. Terus selalu cek kan, wah masih on nggak? Dan gak ada yang rusak juga kan? Karena betul ya, kalau orang kan paling konsumen kan paling takut ya kalau terutama LCD-nya yang retak itu paling mahal masalahnya. Betul. Tapi kalau misalnya LCD-nya rusak, maka dari itu kita pakai Corning Gorilla Glass 7i. Itu loh, untuk membuktikan bahwa ini tangguh loh, gitu. Si layarnya Corning Gorilla Glass ini. Dan kalaupun memang beneran jatuh dan pecah, kalau Bapak bilang tadi wah mahal, coba cek nanti di Car-Care, harganya nggak terlalu mahal. Nggak nyampe, tidak sampai dengan biasanya kan itu 70%, Iya, iya, 50% ya. Di kita nggak segitu kok. Aku nggak bisa ngomong, cuma enak. Cuman ya no need to worry lah kalau di kita. Jadi dalam bayangan nggak mahal-mahal banget lah kira-kira. Masih cukup oke lah di kantong ya. Iya, masih worth it kok. Lu nggak usah beli HP baru, lu masih bisa ganti LCD. Iya. Kalau yang lain kan, kayaknya gue mending beli HP baru. Sayang juga. Ya kan? Lama juga kan gitu. Iya, lama juga. Iya. Gitu sih, kesana sih arah. Iya. Artinya kan beberapa saya melihat bahwa strategi marketingnya, ya kan, produknya, termasuk juga ini kan kalau bisa disimpulkan ini semuanya out of the box ya. Iya, itulah itel, itulah uniknya itel. Ya kita selalu berusaha, ya, karena kita muda dan untungnya kita selalu berkolaborasi dengan headquarter, dan headquarter itu sangat-sangat gimana sih caranya local fit to the market. Iya. Maka dari itu ya kita selalu bikinnya out of the box. Launchingnya seperti itu. Kemarin kita juga ada launching ada namanya City 100, karena itu namanya CCT. Di kota kita bikin di CFD, kita bawa semua orang ke sana. Jadi kita nggak mau dia di saat semua orang sama, kenapa kita harus sama dengan mereka? Jadi beda itu belum tentu tidak baik kok. Iya. Ya inilah itel dengan keunikannya. Aku selalu ngomong kayak gitu mulu karena ya kita berusaha menghadirkan yang out of the box. Kita berusaha selalu ngasih inovasi yang terbaik, gitu. Dan produk-produknya juga kalau teman-teman bisa lihat, minimal lu dapat sesuatu yang menarik dari situ. Kayak kita punya Power 70, baterainya 10.000 mAh, tapi pakai charging case. Itu juga pertama. Iya. Dan uniknya itel tuh kesana. Dari headquarter-nya pun selalu berusaha out of the box. Jadi inline tuh. Dari headquarter sampai dengan local market fit-nya juga dia membebaskan kita. Makanya kita juga selalu berusaha untuk out of the box. Apa nih yang seru? Apa nih yang menarik? Kalau saya cuma presentasi dong, pasti cuma tidur dong. Biar seru aja gitu. Iya. Nah itulah makanya tadi yang Mas Gesa cerita, sekian tahun udah bergabung dengan itel, udah seperti kayak ini ya apa? Udah kayak pesan sendiri. Passionnya dapat semua ya sini. Yes, betul. Itu yang seru. Karena itel itu ya kita new manajemen dari 2023. Dari cuma 5 orang. Slim banget ya? Iya, slim banget dan efektif banget. Efisien sekali dulu. Cuman maksudnya kalau sekarang udah berkembang lah. Udah banyak timnya, makanya ya ini juga bukan karena saya, tapi karena tim luar biasa. Aku juga harus appreciate anak-anak juga di sini kerjanya pada gila-gilaan semua. Semuanya dipegang. Kalau di itel, kalau teman-teman mau kerja di itel, lu harus pegang bisa semuanya. Gak cuma marketing, gak cuma PR, gak cuma branding, tapi lu juga harus tahu dan ya apa yang mau lu bawa, gitu. Kalau di itel tuh kita selalu bikin apa nih yang kita bawa. Oh, dia bikin A, Pak, dia bikin B.
sama ya. Gue mau yang beda. Iya itu dia. Ngapain gitu? Kalau sama mah ya udah. Influencer kayak gimana ya? Artinya maksudku itu lebih kepada budaya yang dibangun atau kan kalau bicara tadi kan masalah kan perangkat sama aja nih, produk sama aja kan, jualan handphone, jualan IoT ya, jualan wearable device ya kan, apa bedanya kan gitu. Tapi mungkin barangkali yang dibangun adalah budaya kerja atau environment seperti apa yang di Tencent khusus di itel. Ya kalau ya khusus di itel ya, aku nggak tahu kalau brand-brand lain atau aku nggak tahu kalau saudara kita kayak gimana. Cuma kalau di itel itu ya kita membangun culture yang membebaskan teman-teman semua berpendapat. Oke, dan kita ngambil, maksudnya teman-teman semua tuh punya POV-nya masing-masing. Dan itu selalu kita saring. Jadi dari itel pun, dari headquarter pun seperti itu. Iya. Mereka selalu menerima masukan. Maka dari itu dari itel Indonesia juga kita menerima masukan. Lu mau ide gila lu apa? Nggak apa-apa, sebutin aja. Oke, kalau yang ini kita bisa tweak lagi nih bareng. Kita selalu bisa tweak lagi bareng. Budaya kita emang semua orang bisa berpendapat. Mau lu siapa pun boleh. Kadang kita nanya kok ke teman-teman di office kita yang suka bersih-bersih, lu maunya gimana? Beneran sampai segitunya, FYI. Nggak cuman customer kita, karena emang kita pengennya beneran beda dan tapi kena gitu. Bukan cuma beda banget. Takutnya gitu. Beda tapi kena ke sana sih. Jadi kalau ngomongin budayanya kita selalu bawa ya you as you. Being unique gitu. Manusia terlahirkan unik, kita terlahirkan unik. Maka dari itu nggak apa-apa untuk beda. Because we are unique, and itu yang harapannya di karena uniqueness itu kan bagian dari otentitas itu ya. Betul. Jadi secara marketing adalah yang nilai jual terbesar adalah otentitas. Karena itu akan mudah dikenali oleh konsumen. That's my point. Iya. Kita selalu beda. Ya udah, biar lu tahu kita yang beda. Kita nggak sama yang lain. Iya. Nah ini yang garis besar terbesar adalah cerita yang kita tahu lah 2023, 24, 2005 juga. Saya melihat bahwa bagian dari grup besarnya kan adalah ekspansi luar biasa yang dari Tencent yang memang bagian dari itel ya kan gitu. Kita lihat 2 tahun ini luar biasa. Ternyata malah beberapa tahun sebelumnya udah jadi nomor 1 luar biasa gitu kan. Betul. Artinya kan sebenarnya kan yang menopang Tencent Indonesia kan jelas juga salah satu adalah itel. Ini seperti apa kalau Mas Geza melihat ternyata bisa loh kita atau Tencent yang awalnya juga terlambat masuk, tapi ternyata bisa juga mengubah pasar Indonesia yang tadinya dibilang ya brandnya itu saja. Betul. Ya itu ya makanya kalau ngomongin Tencent sendiri juga unik gitu kan. Kita punya kakak-kakak kita juga oke. Dan dari situ ya awalnya kita juga nggak nyangka sih, maksudnya adalah ternyata kita bisa nomor 1 ya, keren juga. Tapi itu membuktikan bahwa produk kita ya alhamdulillah diterima sama masyarakat. Itu membuktikan bahwa kerja keras kita tidak sia-sia dan ya balik lagi karena mungkin produk kita itu memang local fit market gitu. Maksudnya memang khususnya untuk itel ya. Kalau kita ngomongin ke itel, kenapa kita bisa sampai sana? Memang kita membuat produk based on market nih maunya apa ke sana sih. Yang harapannya bisa terus-terusan. Iya. Kalau ngejar target, kita kejar target tapi ya ke sana gitu. Kita juga nggak menyangka bisa sampai nomor 1. Yang harapannya ke depannya juga tetap jadi pilihan sih. Tetap jadi. Even Q3 pun tetap nomor 1. Betul. Nah, sebenarnya kan yang tadi dibilang 70% market ada di luar, pasti kan ini juga akan dibidik terus oleh teman-teman. Meskipun beberapa segmen pemain juga ngebidikan lain kan gitu, karena mereka juga punya line up produk yang cukup banyak kan gitu. Tapi pasti kan mereka juga jaga juga market di low end-nya kan gitu. Nah, kalau lihat trennya seperti apa ya Mas Geza? Kompetisinya kayak gimana nih? Kemudian apakah juga itel cukup berpuas diri atau seperti apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan posisi yang udah diraih saat sekarang ini? Kalau kita ngomongin masalah nanti ke depannya bagaimana, itu menariknya itu ini loh Pak. Ya udah pada naik level sih. Udah pada di harganya tuh udah pada di harga, kalau kata orang harga menang mending. Ya udah pada di sana semua, udah di harga mid lah. Rata-rata pemain-pemain
ya sekarang kayak telefoto, saya juga tahu. Telefoto tuh udah ada harga yang lumayan terjangkau loh. Iya, iya. Itu gila sih, main di sana gila. Maka dari itu ya nggak menutup kemungkinan kita juga bisa ke arah sana, tapi tetap core-nya kita apa gitu. Kita tuh mau bawa core-nya kita dulu gitu. Bisa main ke sana menarik, tapi akankah itu beneran jadi asik dalam artian gini, base-nya dulu gitu. Kita tuh selalu mau memperkuat di base-nya juga. Kita nggak berpuas diri, nggak akan selamanya juga kita main di mid to low. Kita juga bakal naik. Tapi ya itulah ITEL dikenal ke core-nya di situ. Core-nya ITEL di sana, tapi nggak berarti kemungkinan kita juga akan coba main ke market sana. Iya, We'll see. Tapi saya kalau garis besar dari Transcend Group, ITEL memang ya jangan kesini dulu lah yang emang pasar terbesar emang mesti konsisten dulu aja, dilayani Pak. ya. Iya, maksud aku kita tuh ITEL tuh maunya konsisten dulu aja di market. Iya, ada atas, iya ada yang lain gitu. Tapi kita maunya bukan berpuas diri, konsistensinya dulu. Kita kalau buat apa kita ngambil semuanya, semuanya berantakan. Ya kan? Itu malah nggak benar ya. Iya dong, ngapain gitu. Mending kita kuat di sini. Kuat di sini kita jaga kayak warga jaga warga. Maksudnya apa? Ya kita main di situ. Kita main di teman-teman kita dulu. Iya. Dalam artian kalau kita ngambil atas, ini aja belum ke grab. Gimana caranya kita mau ke elevate teman-teman yang di sana? Iya. Bawa aja teman-teman ini. Teman-teman udah mau naik, ayo kita naik bareng. Itu sih. Kalau dari ITEL bukannya berarti tidak mau main ke atas, kita bisa main ke atas juga, mau coba. Balik lagi, ini keluarga kita mau kemana nih? Karena kan keluarga kita di sini, kawan kita di sini, kita mau jejekin dulu di sini. Ya mereka, biarkanlah mereka dengan teknologi mereka. Iya. Saya cuman, oke, bagus, keren. Tinggal tunggu, ya kita tinggal tunggu kita bisa bikin kok kayak kita, kayak mereka kalau teman-teman ITEL mau. Support aja dari kalau teman-teman semua di sana. Sok mangga we. Tapi yang jelas bahwa kita nanti nih 2026 plakat-plakatnya produknya yang lebih dari ITEL gitu kan. Speknya juga pasti ya, tapi kalau si harga udah lah nggak usah terlalu takut ya. Pasti terjangkau lah. Masih komitmen. Ya. Sesuai dengan visi kita. ITEL tuh soal komitmen. Ya enjoy better life, lu beneran bisa enjoy waktu hidup lu bisa beneran enjoy pendidikan lo dengan teknologi yang lebih baik gitu. Itu benar visinya ITEL sih. Iya. Kesana. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Gesa. 2026 akan seperti apa nih game changernya? Kalau visi Mas Gesa, apa sih produk yang mungkin lebih diharapkan oleh masyarakat, ya kan? Dengan kondisi yang sekarang ini, mungkin yang most likely pasti yang dibutuhkan juga kan, bukan cuma sebatas diharapkan kan? 5G gimana? Weh, selesai. Iya. Udah gitu aja. Iya. Kesana. Kalau ngomong kayak game changer kesana. Kalau ITEL ya, Iya. 5G mungkin. We'll sih. Ya bisa jadi. Kesana aja sih. Cuman kita kalau ngomongin di 2026 kita juga fokus di wearable. Wearable ya. Semua IoT kita ekosistemnya mau kita bangun. Beneran kita bangun di 2026. Jadi teman-teman nantiin aja produk-produk kita nggak cuman TWS, ring, nanti bakal ada produk terbaru, kategori terbaru juga. Maka tadi nggak disebutin kenapa nggak motor ya? Betul. Kalau mau komen aja. Gue kayak jualan di sini. Tapi nggak apa-apa biar seru aja. Iya. Teman-teman maaf ya ini karena kan biar seru aja, biar santai aja, biar kita bisa lebih dekat gitu. Aku pengennya ya kita ITEL tuh pengennya selalu lebih dekat ke konsumen kita. Gitu sih Pak. Siap kalau gitu. Thank you Mas Gesa, waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik dari diskusi kita, semakin lebih paham lagi tentang ITEL ya. Memang semua pada akhirnya terpulang kepada konsumen, kepada masyarakat, tapi setidaknya dengan kehadiran ITEL dari sejak tahun 2020 sudah memberikan warna. Kira-kira gitu ya Mas Gesa ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.